Hello everybody, I will read the text that has been given. How accounting works. Accounting is one of the key functions of almost any business. It may be handled by a bookkeeper and an accountant at a small firm or by sizable finance departments with dozens of employees at larger companies. The reports generated by various streams of accounting, such as soft accounting and managerial accounting, are invaluable in helping management make informed business decisions. The financial statements that summarizes a large company's operation, financial operation, and cash flows over a particular period are consist and consolidated reports based on dozens of individual finance transactions. As a result, all professional accounting designers are the culmination of years of study and rigorous examination combined with a minimum number of years of practical accounting experience. 1. History of accounting. The history of accounting has been around almost as long as money is left. Accounting history dates back to ancient civilization in Mesopotamia, Egypt, and Babylon. For example, during the Roman Empire, the government had detailed records of its finance. 2. However, modern accounting as a profession has only been around since early 19th century. Luca Pacioli is considered the father of accounting and bookkeeping due to his contribution to the development of accounting as a profession. An Italian mathematician and friend of Leonardo da Vinci, Paciolo published a book on the double entry system of bookkeeping in 1494. By 1880, the modern profession of accounting was fully formed and recognized by the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 4. This institute created many of systems by which accountants practice today. The information of the institute occurred in large part due to the Industrial Revolution. Merchants not only needed to track their records but sought to avoid bankruptcy as well. The accounting profession. While basic accounting function can be handled by a bookkeeper, advanced accounting is typically handled by qualified accountant who process the assignment such as Certificate Public Accountant atau CPA or Certificate Management Accountant atau CMA. In a United States 78 in Canada, the three legacy designation, the Chartered Accountant or CA, Certificate General Accountant atau CGA, and Certificate Management Accountant or CMA have been unified under the Chartered Professional Accountant or CPA designation. Name a major accountant of the accounting professional is the Big Four. These four legacy accounting firms conduct audit, consulting, tax inventory, and other office. These firms, along with many outstanding firms, covers the public accounting realm, the ordinary efficient financial and tax accounting. Baik, saya akan membaca terjemahan dari teks di atas, yaitu cara kerja akuntansi. Akuntansi adalah salah satu fungsi utama dari hampir semua bisnis. Ini mungkin ditangani oleh pemegang buku atau akuntan di sebuah perusahaan kecil, atau oleh departemen keuangan yang cukup besar dengan puluhan karyawan di perusahaan besar. Laporan yang dihasilkan oleh berbagai aliran akuntansi, seperti akuntansi biaya dan akuntansi manajerial, sangat berharga dalam membantu manajemen membuat keputusan bisnis yang terinformasi. Laporan keuangan yang meringkas operasi perusahaan besar, posisi keuangan, dan arus kas selama periode tertentu adalah laporan yang ringkas dan terkonsolidasi berdasarkan ribuan transaksi keuangan individu. Akibatnya, semua sebutan akuntansi profesional adalah puncak dari tahun studi, dan pemeriksaan ketat dikombinasikan dengan jumlah tahun minimal pengalaman akuntansi praktis. Sejarah akuntansi. Sejarah akuntansi telah ada hampir selama uang itu sendiri. Sejarah akuntansi berawal dari peradaban kuno di Mesopotamia, Mesir, dan Babel. Misalnya, selama Kekaisaran Romawi, pemerintah memiliki catatan keuangan yang terperinci. Namun, akuntansi modern sebagai profesi baru ada sejak awal abad ke-19. Luca Pacioli dianggap sebagai bapak akuntansi dan pembukuan karena kontribusinya terhadap perkembangan akuntansi sebagai sebuah profesi. Seorang matematikawan Italia dan teman Leonardo da Vinci, Pacioli menerbitkan sebuah buku tentang sistem pembukuan entry ganda pada tahun 1494. Pada tahun 1880,
Profesi akuntansi modern sepenuhnya dibentuk dan diakui oleh Institute of Chartered Accountants di Inggris dan Wales. 4 lembaga ini menciptakan banyak sistem yang digunakan akuntan saat ini. Pembentukan lembaga terjadi sebagian besar karena revolusi industri. Pedagang tidak hanya perlu melacak catatan mereka tetapi juga berusaha menghindari kebangkrutan. Alliance for Responsible Professional Licensing atau ARPL dibentuk pada Agustus 2019 sebagai tanggapan atas rangkaian proposal deregulasi negara yang membuat persyaratan untuk menjadi CPA lebih melunak. ARPL adalah koalisi dari berbagai kelompok profesional tingkat lanjut termasuk insinyur, akuntan, dan arsitek. Jenis akuntansi. Akuntan dapat ditugaskan untuk mencatat transaksi tertentu atau bekerja dengan kumpulan informasi tertentu. Untuk alasan ini, ada beberapa kelompok besar yang sebagian besar akuntan dapat dikelompokkan. Akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan mengacu pada proses yang digunakan untuk menghasilkan laporan keuangan interim dan tahunan. Hasil dari semua transaksi keuangan yang terjadi selama suatu periode akuntansi dirangkum dalam neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Laporan keuangan sebagian besar perusahaan diaudit setiap tahun oleh kantor akuntan publik eksternal. Untuk beberapa perusahaan publik, audit adalah persyaratan hukum. Namun, pemberi pinjaman juga biasanya memerlukan hasil audit eksternal setiap tahun sebagai bagian dari perjanjian utang mereka. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan akan melakukan audit tahunan karena satu dan lain alasan. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajerial menggunakan banyak data yang sama seperti akuntansi keuangan, tetapi mengatur dan menggunakan informasi dengan cara yang berbeda, yaitu dalam akuntansi manajerial, seorang akuntan menghasilkan laporan bulanan atau triwulanan yang dapat digunakan tim manajemen bisnis untuk membuat keputusan tentang bagaimana bisnis beroperasi. Akuntansi manajerial juga mencakup banyak aspek lain dari akuntansi, termasuk penganggaran, peramalan, dan berbagai alat-alat analisis keuangan. Pada dasarnya, informasi apapun yang mungkin berguna bagi manajemen berada di bawah payung ini. Akuntansi biaya. Sama seperti akuntansi manajerial, membantu bisnis membuat keputusan tentang manajemen, akuntansi biaya membantu bisnis membuat keputusan tentang biaya. Pada dasarnya, akuntansi biaya mempertimbangkan semua biaya yang terkait dengan produksi suatu produk. Analisis manajer, pemilik bisnis, dan akuntan menggunakan informasi ini untuk menentukan berapa biaya produk mereka. Dalam akuntansi biaya, uang digunakan sebagai faktor ekonomi dalam produksi, sedangkan dalam akuntansi keuangan, uang dianggap sebagai ukuran kinerja ekonomi perusahaan. Akuntansi pajak. Sementara akuntan keuangan sering menggunakan satu set aturan untuk melaporkan posisi keuangan perusahaan, akuntan pajak sering menggunakan seperangkat aturan yang berbeda. Aturan-aturan ini ditetapkan di tingkat federal, negara bagian, atau lokal, berdasarkan pengembalian apa yang diajukan. Akun pajak menyeimbangkan kepatuhan dengan aturan pelaporan sambil juga berusaha meminimalkan kewajiban pajak perusahaan melalui pengambilan keputusan strategis yang bijaksana. Seorang akuntan pajak sering mengawasi seluruh proses pajak perusahaan, pembuatan strategi sebagian organisasi, operasi, kepatuhan, pelaporan, dan pembayaran. Profesi akuntansi. Sementara fungsi akuntansi dasar dapat ditangani oleh pemegang pembukuan, akuntansi tingkat lanjut biasanya ditangani oleh akuntan berkualifikasi yang memiliki sebutan seperti Certified Public Accountant atau CPA, atau Certificate Management Accountant atau CMA di Amerika Serikat. Di Kanada, tingkat sebutan warisan Chartered Accountant atau CA, Certified General Accountant atau CGA, dan Certificate Management Accountant atau CMA telah disatukan di bawah penunjukan Chartered Professional Accountant atau CPA. Komponen utama dari profesional akuntansi adalah 4 besar, 4 kantor. Akuntan terbesar ini melakukan audit, konsultasi pajak, dan jasa lainnya. Perusahaan-perusahaan ini bersama dengan banyak perusahaan kecil lainnya, terdiri dari bidang akuntansi publik yang umumnya menyarankan akuntansi keuangan dan pajak. Baik, sekian video bacaan bahasa Inggris dan terjemahannya. Sekian dan terima kasih.